Perkenalkan, nama saya Doni Erwanto, NRP 1301169000. Ya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Pencemaran udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Bentuk pencemaran udara bermacam-macam, ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk partikel cair atau padat. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair, atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Pengguna pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan zat kimia atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah terjadi serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Pencemaran suara cukup menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan, terutama di bagian suasana. Penyebab pencemaran air dan tanah. Yang pertama yaitu erosi dan curah hujan tinggi. Yang kedua, sampah buangan manusia dari rumah-rumah atau pemukiman penduduk. Yang ketiga, zat kimia dari lokasi rumah penduduk, pertanian, industri, dan sebagainya. Nama saya Janeti Safira, NRP 1301169002. Penyebab pencemaran udara dan suara. 1. Pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, dan pasir halus, dan gas. Yang kedua, suara knalpot kendaraan bermotor, suara mesin pesawat, suara kereta api, suara alami seperti petir dan ledakan gunung berapi. Pengaruh wabah COVID terhadap perekonomian Indonesia. Nomor 1. Meluasnya PHK. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya terdapat kurang lebih dari 1,5 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. 90% pekerja dirumahkan dan 10% pekerja terkena PHK mengakibatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia mengalami penurunan. Yang kedua, kontraksi PMI Manufacturing. Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam sehingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Yang ketiga, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menyumbang industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020 dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Yang keempat, menurunnya jumlah wisatawan mancanegara. Pengunjung wisatawan mancanegara memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri.
COVID-19 telah memberikan pengaruh yang sangat tinggi. Pengunjung wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisma per hari. Kunjungan wisatawan mancanegara umumnya didominasi oleh wisma dari Cina yang merupakan pusat wabah COVID-19. Pengaruh wabah COVID-19 terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia. Yang pertama, meluasnya PHK. Banyaknya pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan memberi dampak positif terhadap lingkungan. Jalanan yang biasanya penuh sesak dengan kendaraan pribadi maupun umum pada saat pandemi COVID-19 ini berubah menjadi sepi. Kemacetan lalu lintas yang biasanya menjadi pemandangan sehari-hari di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya saat ini berkurang. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebut indeks kualitas udara Jakarta pada Jumat 28 Maret 2020 berada di level 89 atau kategori sedang. Namun, banyak pekerja yang terkena PHK meningkat, jumlah limbah plastik meningkat. Konsultan manajemen di Malaysia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pengguna plastik meningkat sehingga 80% dikarenakan masyarakat hanya di rumah selama pandemi. Masyarakat membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari melalui online, yang pada dasarnya pembungkusnya menggunakan plastik atau bahan yang tidak dapat didaur ulang secara tepat. Pada saat ini sampah menyumbang paling tinggi, yaitu masker, sarung tangan, dan APD yang pada dasarnya memiliki bahan dasar yang tidak dapat didaur ulang. Kedua, kontraksi PMI manufacturing, berkurangnya volume pesanan dan volume produksi mengakibatkan kegiatan operasional industri berkurang. Pada kasus ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan, diantaranya asap kotor dari mesin pabrik mengalami penurunan dan memberikan polusi udara semakin membaik. Kedua, berkurangnya kegiatan operasional memberikan dampak positif terhadap polusi air karena pabrik-pabrik mengurangi volume pesanan dan volume produksi sehingga air menjadi bersih. Ketiga, memberikan dampak positif terhadap tanah sawah yang berdekatan dengan pabrik atau terkena dampak limbah pabrik mengalami penurunan dan sawah akan menjadi subur. Yang ketiga, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Pada kasus ini, industri penerbangan terkenal dengan dampak pencemaran lingkungan udara paling tinggi karena pesawat mengeluarkan jejak karbon yang lumayan banyak. Pandemi COVID-19 memberikan efek positif terhadap polusi udara karena diterapkannya aturan PSBB, WFH, dan semakin ketatnya aturan di industri penerbangan. Yang keempat, menurunnya jumlah wisatawan mancanegara memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Bali merupakan penyumbangan terbesar pengunjung wisatawan mancanegara maupun domestik, sehingga banyak sampah plastik yang dibuang di pantai, contohnya Pantai Kute. Selain itu, berkurangnya jumlah wisatawan mancanegara mengakibatkan berkurangnya jumlah penerbangan, sehingga memberikan dampak positif terhadap polusi udara. Kondisi bisnis Indonesia pada saat wabah COVID-19, dampak dari wabah ini juga salah satunya membuat para investor dari bisnis ini ragu untuk menyuntikkan dananya kepada para perusahaan startup yang dinilai omset dan kinerjanya menurun dan berpotensi pada tidak tercapainya target bisnisnya di kuartal 1 tahun. Akibat dari wabah virus ini juga dirasakan oleh sederetan pelaku UMKM yang merasa kehilangan pelanggannya akibat wabah virus ini. Para pelaku UMKM ini mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan memenuhi kewajiban kredit terganggu. Namun ada beberapa startup yang justru mengalami peningkatan di tengah merebaknya wabah virus corona ini, yaitu startup yang bergerak di bidang kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, GoApotik, Dokter.id, Dokter Sehat, dan lainnya. Peraturan pencemaran lingkungan pada saat wabah COVID-19, pengendalian kualitas lingkungan hidup pertambangan di masa pandemi COVID-19, tantangan dan kepatuhan, adapun diinventarisir sejumlah masalah yang dihadapi perusahaan dalam upaya pengendalian lingkungan. Pelaporan melalui sistem pelaporan elektronik menjadi salah satu cara untuk pengawasan lingkungan selama upaya untuk survei langsung tidak bisa dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan peraturan No. P93 Men LHK Setjen Kum 1 8
tahun 2018 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri No. P80 Menelaka Setjen Kum 1 10 tahun 2019 tentang sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dan dalam jaringan sparing. Penggunaan sparing akan diwajibkan mulai tanggal 31 Agustus tahun 2020 mendatang.